Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini sepi wabarakatuh. banget, ramai banget ya. OTW mulu. Ah, ya, baik hari ini kita pertemuan 13 dan 14 ya. Jadi udah terakhir di sesi perkuliahan manajemen perkantoran ya. Kemarin udah modul dua kali ya, udah dua kali. Kemarin modul yang kedua tentang apa? Tentang apa? Apa? Akbar. Nah, ya tata letak kantor dan inventaris barang. Ya, jadi setiap di perkantoran pasti ada itu, ada ruangannya, ada gedungnya, ada tempatnya, dan ada peralatan dan barang-barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan kantor. Ya, kalau misalkan di office berarti kebanyakan alat-alatnya adalah alat-alat perkantoran. Tapi ada beberapa teman-teman yang kirim pekerjaannya kebetulan yang bukan office, ya kayak Akbar misalnya, kan di lapangan. Berarti memang dasar inventaris barangnya nggak mungkin ada pulpen, mungkin ada ya, tapi nggak sebanyak yang di back office, betul. Mungkin dia nggak punya apa perforator tuh nggak ada mungkin. Tahu perforator apa? Perforator. Yang bisa jawab perforator yang online sih Amanda doang ya. Nah, ya, perforator itu pembolong, pembolong kertas. Nah, ya. Jadi itu biasanya perlengkapan dan denah itu disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Ya. Tapi sebenarnya di denah itu pun ada aturan-aturannya. Misalkan ketika dia bagian keuangan. Nah, nggak mungkin kan ditaruh di depan di FO. Makanya kenapa bagian keuangan kalian nyempil tuh di atas ya. Belok ke kanan dulu gitu. Jadi nggak kelihatan. Nah, itu karena ada fungsi-fungsinya gitu ya. Menghindari tadi misalnya apa pencurian gitu ya, atau lab komputer. Kenapa di lantai tiga? Pertama oke jaringannya, terus lebih aman. Kalau di bawah loh, peluang banjir betul, terus apa lagi, pencurian dibobol lebih mudah kan. Tapi kalau di lantai tiga kan dia harus usaha keras untuk ke atas ya. Jadi memang ada alasan-alasan kenapa ruangan itu diletakkan di bagian-bagian tertentu. Ruang pimpinan kenapa harus di misalnya di lantai yang paling atas mungkin atau paling bawah gitu ya. Biasanya pimpinan itu di kalau di pemerintahan di lantai dua ya, lantai dua ya. Kalau atas baru staff-staffnya gitu. Ya, jadi ada beberapa alasan penempatan ruangan itu melihat dari jenis pekerjaannya gitu ya, kemudian berapa sering frekuensi dia berpindah apa namanya berkoordinasi. Nah itu juga diperhatikan dengan tata letaknya. Oke, sebentar ya azannya terdengar. Ya, oke baik kita lanjutkan ya. Jadi kemarin tentang ada barang inventaris ya. Berarti barang-barang itu kan dibeli, disediakan oleh perusahaan. Ya. Nah, saat pembelian dan menyediakan ini berarti perusahaan juga menyiapkan namanya biaya atau anggaran. Nah, maka ada yang disebut dengan manajemen anggaran dalam kantor. Ya, ada anggaran-anggarannya. Mungkin teman-teman yang udah bekerja pasti sering bertemu anggaran-anggaran ya. Anggaran kalau alatnya habis, sapunya rusak, pakai uang sendiri ganti. Baik banget kalau beli sendiri ya. Kertasnya habis tuh. Berarti kan harus pengajuan ya. Tiap bulan ya biasanya sebulan sekali ya pengajuan ATK. Atau yang bagian apa dapur ya apa sih istilahnya itu? Bukan pantry apa? Bukan bagiannya namanya. Iya GE misalnya ya. Bagian rumah tangga ya, bagian rumah tangga kalau ada perbagiannya itu biasanya ada pengajuan anggaran-anggaran berapa biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan kantor tersebut selama satu bulan. Nah ini dibuat oleh setiap divisi dan disetujui oleh pimpinannya. Nah anggaran ini manajemen anggaran adalah praktik ya secara teknis bagaimana mengelola dan mengarahkan penggunaan dana perusahaan dan dari tiap departemen. Gimana misalkan marketing pasti butuh biaya marketing kan, dia butuh misalnya apalagi marketingnya yang ke lapangan atau mengadakan event atau mengundang bukan mengundang apa endorse misalnya kan itu mengeluarkan biaya ya itu pasti membutuhkan biaya jadi harus dianggarkan. Bagian GE tadi pasti juga membutuhkan keuangan. Bagian keuangan butuh keuangan juga nggak?
butuh, apalagi dia yang mengelola keuangan ya. Jadi dia harus punya anggaran yang siap untuk dikeluarkan lagi gitu. Nah, maka anggaran ini istilah Inggrisnya itu budgeting ya. Budgetnya berapa nih? Masuk budget nggak gitu ya? Ya kalau kuliah ke LP3I gitu, masuk budget gue nggak ya gitu. Dianggarin nggak nih teman-teman? Sebulan pasti menganggarkan kan dari sekian gaji berapa rupiah, berapa persen untuk biaya kuliah. Atau mungkin sudah ada anggaran dari perusahaannya. Di sini ada yang dibiayai oleh perusahaan. Imam ya. Dari Mas Amin? Dari kantor? Enggak. Pribadi? Wah, ya nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya dari perusahaan berarti perusahaannya mempunyai anggaran untuk pendidikan dan pelatihan pengembangan karyawannya. Nah, itu biasanya ada anggarannya. Berapa maksimal yang bisa didapatkan dari si karyawan ini. Seperti misalnya seperti beasiswa gitu ya. Misalkan dia udah 5 tahun, 10 tahun bekerja, terus dia boleh melanjutkan pendidikannya. Atau misalnya diikutkan pelatihan, ya misalkan Akbar ikut pelatihan tentang K3 dari BNSP. Itu biayanya kalau nggak salah sekitar 8 sampai 10 juta. Nah, ikut misalkan berarti kan ada anggarannya. Kalau sekolahnya atau perusahaannya itu menyediakan anggaran tersebut, nah itu bisa dimaksimalkan. Kamu bisa ngajuin. Nah, itu berarti setiap kegiatan yang kita lakukan ada anggarannya dari pimpinan. Nah, setiap anggaran ini berbeda-beda ukurannya sesuai kemampuan biaya atau kemampuan keuangan si perusahaannya. Ya, jadi nggak bisa sama gitu. Bahkan yang kampus ini hanya bisa membiayai dosennya sekian, yang X bisa lebih atau bisa lebih rendah lagi mungkin. Jadi sesuai dengan kemampuan keuangan si perusahaannya ini. Ya. Nah, kemudian anggaran itu sendiri berarti rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja, pendapatkan dan mengeluarkan belanja. Dan merupakan gambaran strategi, ini lebih ke PNS ya, ke pemerintahan. Kan sering dengar anggaran pendapatan APDB, anggaran pendapatan daerah, B-nya apa saya lupa, APDB itu ya, APBN. Nah, itu kan berarti dari pemerintah ini dibuat, kalau dari pemerintahan itu ada undang-undangnya tentang keuangan negara, dan anggaran ini sebagai alat akuntabilitas pertanggungjawaban ya dari pemerintah dalam penggunaan dana rakyatnya, pajak, kemudian apa kalau dari sumber dari rakyat tuh biasanya kan part tinggi ya pajak. Jadi gimana menganggarkannya, apa yang boleh dibelanjakan, gitu. Apa yang boleh di diberikan kembali ke pegawainya gitu ya. Nah, ini diatur di undang-undang. Ya. Gitu. Oke. Yang online masih Amanda doang ya? Ya. Nah, fungsi manajemen anggaran dalam bisnis ini sebenarnya membantu perusahaan dalam perencanaan operasinya, operasionalnya, gitu ya. Operasionalnya. Jadi supaya marketingnya bisa jalan, ya, supaya bagian produksinya yang membuat produknya tetap bisa memproduksi barangnya, ya sampai nanti bahan-bahannya tidak bisa terbeli atau malah dibeli tapi dengan kualitas harga yang berbeda, kan berbeda lagi nanti hasil produksinya, ya jadi tidak sesuai. Jadi dibuatlah anggaran itu untuk membantu perencanaan organisasi operasional dari perusahaan. Kemudian kalau anggaran ini dikoordinasikan ke organisasinya dan harus dikomunikasikan ke setiap lini manajernya. Ini manajernya harus tahu berapa budget yang boleh didapatkan atau boleh diusulkan sebagai biaya dia dalam melakukan tugasnya. Marketing dia punya budget berapa. Jangan sampai nanti dia ngundang Coldplay gitu di endorse gitu. Ya, karena ini pengen banget ternyata padahal budgetnya nggak ada, rencananya nggak ada. Ya, kemudian fungsi berikutnya mengontrol kegiatan aktivitas organisasinya. Ya, kemudian untuk mengevaluasi kinerja manajernya, mengevaluasi. Ada istilah kalau di pemerintahan tuh kalau budgetnya, anggaran yang nggak habis malah bahaya. Jadi harus dihabiskan. Makanya kalau di akhir tahun kan banyak yang jalan dibenerin gitu.
diada-adain gitu ya, masih bagus dicat lagi ya atau apa. Itu karena nanti berhubungan dengan teorinya ya. Dia sistem anggarannya harus habis. Jadi yang direncanakan sekian, ya berarti harus habis. Kalau tersisa berarti perencanaannya gagal, nggak sesuai. Bukan nggak sesuai, tapi gagal. Berarti kinerjanya nanti dianggapnya gagal. Ada yang konsepnya seperti itu. Biasanya di pemerintahan yang langsung habis, perencanaannya langsung habis. Jadi banyak rakyat yang bilang ya anggarannya, oh ngabisin anggaran itu. Soalnya itu karena memang konsep jenis anggarannya adalah yang diusulkan, disetujui dan dia harus habis pakai, harus habis, nggak boleh tersisa, apalagi lebih apa nombok gitu ya. Jadi harus sesuai. Nah ini beberapa jenis metode anggarannya. Ya. Nah ini jenis anggaran. Ya, yang operasional berarti dari pendapatan biaya terkait sehari-hari. Biasanya lebih ke pendapatan perusahaannya, gaji karyawannya, gitu ya, tunjangan dan yang non gaji. Nah ini biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan keberlangsungan si perusahaannya itu. Kemudian anggaran modal. Nah ini perusahaan juga harus memperhatikan setiap pendapatan itu juga dimasukkan ke modal kembali ya pengusaha. Nah, nanti misalnya memperbaiki fasilitas atau menambah aset kan jadi nambah lagi modalnya ya. Dan ini untuk menetapkan prioritasnya, mana yang modal yang harus ditambah dulu atau boleh tidak ditambahkan, yaitu ditentukan oleh si pimpinannya. Jadi dianggarkan, tetap ada anggaran modalnya. Yang ketiga adalah anggaran kas. Nah, ini untuk membantu manajemen melacak dan mengelola arus keuangannya. Jadi tahu habis untuk apa sih uang perusahaannya gitu ya. Apa cuma untuk perjalanan dinas doang ya, atau kunjungan mulu, kunjungannya ke luar negeri gitu ya. Kunjungan terus kalian haji. Kan ini mau musim haji nih besok ya. Jadi itu dianggar dengan adanya anggaran perencanaan keuangan, jadi bisa dilacak ya dengan adanya kas itu. Yang masuk berapa, keluarnya untuk apa. Kan nanti kalau yang di bagian keuangan ya, ada bukti kas ya, ada bukti masuk kas ya, pengeluaran kas dan seterusnya. Nah, ini dengan adanya manajemen keuangan, manajemen anggaran bisa terlacak. Jadi bagaimana penggunaan keuangannya ini, sesuai nggak porsinya. Atau bahkan mungkin ada yang mal praktek nggak gitu ya dalam penggunaan keuangannya. Nah, ini yang jenis berdasarkan perencanaan. Ini agak berat ya bahasanya. Ya, jadi ada incremental budgeting. Ini biasanya proyek-proyek budget anggaran untuk proyek pembangunan. Misalnya lagi banyak apa sih? MRT misalnya. Nah, itu anggarannya per berproyek. Berapa tahun? Berapa miliar selama tahun. Anggaran perbaikan sekolah. Kalau dalam setahun kan tahun berapa tuh yang pas Anies ya? Dibangun semua kan tuh SD, SMP diperbarui semua. Nah, itu dia per proyek. Nah, ini adalah incremental budgeting. Nah, kemudian yang activity based budgeting ini lebih ke menentukan besaran yang didapat dikeluarkan berdasarkan aktivitas. Jadi kira-kira kalau saya mengeluarkan 500 ini contohnya juta, berapa yang nanti yang akan saya dapatkan? Jadi ada apa bayangannya dulu, kegiatannya itu sesuai tidak ya. Ya. Kemudian berdasarkan value position budgeting. Jadi apakah memang anggaran ini dibuat itu nilai yang diberikan oleh pekerjaan yang akan direncanakan. Ya, di sini adalah prosesnya sangat ketat karena untuk pengeluarannya supaya yang tidak perlu itu tidak keluar. Contohnya misalnya perjalanan dinas yang hanya untuk kunjungan sehari 2 hari yang nggak perlu, gitu. Atau pembelian yang mubazir, gitu ya, misalnya fasilitas kantornya, mobil misalnya ada acara konferensi apa ya kemarin tuh. Terus sampai harus membeli mobil hanya untuk menyambut tamu-tamu undangannya. Padahal seharusnya bisa sewa, tapi ini sampai membeli. Kan berarti budgetnya lebih besar kan? Nah itu harus ada anggaran yang lebih ke value per position budgeting. Jadi dilihat nilai
keuntungan atau kelebihan dari pembelian. Kemudian zero based budgeting. Nah, ini yang tadi yang harus habis. Ya, dianggarkan sekian, ya berarti harus habis, harus nol, harus benar-benar nol, nggak boleh minus, nggak boleh lebih. Ya, jadi harus sesuai anggarannya. Ya, jadi setiap alokasinya dimulai dari nol dan harus berakhir dengan nol. Ya. Ini ada lagi impulse budgeting. Nah, ini berarti diputuskan oleh langsung oleh top management. Ya, misalnya anggaran untuk yang karyawan yang sakit gitu ya, diberikan biaya untuk pengobatan sekian dari gaji. 50% atau 30% dari gaji yang diterima haknya. Nah, itu maka diputuskan oleh pimpinannya. Kemudian ada yang negosiasi budgeting. Ya. Negosiasi berarti dibuat secara bersama-sama antara karyawan dengan pimpinannya. Kira-kira saya membutuhkan sekian, gimana nih, disetujui atau tidak. Ya, jadi dinegosiasikan, dan tapi kelemahannya adalah ini biasanya alot, lama. Menemukan kesepakatannya biasanya lama. Tapi dilakukannya secara bersama-sama, jadi tahu masing-masing apa yang menjadi diprioritaskan dan apa yang perlu dihindarkan gitu ya, pengeluaran yang tidak perlunya. Kemudian ada participate budgeting. Jadi budgetingnya, anggarannya dilakukan secara bersama-sama berdasarkan masukan dari karyawannya. Pak, kayaknya sekarang nggak bisa deh. Kalau misalnya harus perjalanan dinas, maksimal biayanya 1 juta. Karena sekarang BBM aja naik. Terus apa lagi? Tolnya naik, gitu. Tiketnya naik, dan seterusnya. Parkirnya naik. Gitu. Jadi harus dinaikkan misalnya anggarannya. Ini bisa dari masukan karyawannya. Jadi anggarannya bisa berubah karena berdasarkan partisipasi budgeting itu. Nah, dari jenis-jenis ini semua unik, dan setiap perusahaan bisa menerapkan salah satunya atau dua, atau mungkin bisa 3 ya dari jenis-jenis ini. Jadi menyesuaikan dari bentuk perusahaannya. Ya. Oke. Ini saya skip aja. Ya, nanti dibaca aja ya. Menyusunnya ya pasti dengan ada pendapatannya dulu, angkanya. Kemudian diolah. Baru nanti dilihat mana yang merupakan biaya yang harus dikeluarkan, mana yang merupakan pendapatan utama dari perusahaan itu. Jadi harus tahu dulu pendapatannya, tahu apa yang wajib dikeluarkan, dan apa yang wajib untuk menjadi tanggungannya, utang ya, piutangnya. Oke. Nah, ini contoh perencanaan keuangan. Ya, nanti kalian dapat manajemen keuangan ya di semester 3 atau 4 nanti ya. Nanti ini lebih detailnya di sana. No, bukan. Ya. Saya ahli banget kalau itu saya ngajar. Enggak ya, yang lain aja lah ya. Saya mentah uangnya aja, kalau ininya biar orang lain. Ya. Oke, nah ini perencanaannya, tapi membacanya harus paham. Minimal tahu pendapatannya berapa, kemudian pengeluarannya berarti biaya-biaya ini, ya, sewa tempat, biaya administrasi dan lainnya gitu ya. Kemudian makanan, hiburan, kan biasanya di perusahaan juga banyak loh, ya, dan seterusnya. Pembelian ATK itu sederhana ya. Nah, ini harus direncanakan. Oke, itu dia tentang manajemen anggaran. Jadi dalam perkantoran pasti ada divisi aja, manajemennya pasti ada divisi keuangan. Nah, berarti kan ada yang mengatur tentang keuangan itu. Staf admin biasanya melakukan rekapitulasi data aja, tapi tidak menentukan anggarannya. Yang menentukan anggaran biasanya pimpinan atau udah level head office-nya, ada yang sudah head of atau supervisor. Nah, itu biasanya bisa menentukan budget anggaran untuk timnya dia berapa. Tapi kalau staff biasanya hanya menerima dan mungkin hanya mengajukan. Misalkan habis atau membutuhkan yang lebih, baru dia membuat pengajuan biaya. Kalau dulu saya sering bikin pengajuan untuk ikut pelatihan dan seminar. Kan biasanya dulu bayar kan. Nanti juga deh kayaknya. Ya, pendidikan tuh berbayar. Saya mengajukan ke bagian keuangan. Nah, nanti dari mereka berarti dipotong dari anggaran pendidikan dan pelatihan untuk karyawannya. Atau minimal kalian sakit,
Dirembes ya? Dirembes atau enggak? Dirembes? Dirembes atau langsung asuransi? BPJS? BPJS juga dari gaji kalian sendiri. Jadi sama aja bayar sendiri sebenarnya ya. Ya, tapi setidaknya dia punya budgeting untuk kesehatan atau yang ketenaga kerjaan. Ya, bukan BPJS kesehatannya beda lagi. Ketenaga kerjaan ada lagi. Ya. Itu ada anggarannya. Pajak kan juga dianggarkan. Kalian kan dapat potongan pajak kan setiap bekerja. Udah lapor belum? Kemarin? Ah, nggak UMR. Saya bikin nggak UMR. Akal ya. Nggak boleh ya. Jadi harus di... Kan kalau setahun dia pendapatan bersihnya di atas 60 juta, baru bayar pajak. Kalau setahunnya di bawah 60 juta, berarti tidak masuk wajib pajak. Ya kalau gajinya udah 2 digit mah pasti bayar pajak dong. Ya, ya. Jadi itu tentang manajemen anggaran. Nah, di akhir kegiatan perkantoran itu pasti juga kalau namanya manajemen kan ada apa? Pelaksanaan, operasional, penerapan dan controlling terakhir pengawasan. Begitu juga di manajemen perkantoran, pekerjaan kantor pasti di endingnya ada pengawasan ya. Oke. Nah, pengawasan dalam kantor ini pasti punya uh, fungsi gitu ya untuk melihat sejauh mana pekerjaan kantor itu berjalan sesuai dengan SOP, prosedur, job desk gitu ya. Jadi sesuai dengan kegiatan pelaksanaan. Anggarannya sesuai. Nah, kalau dari definisinya, pengawasan adalah pelaksanaan untuk mengukur ya, dan menentukan mana yang sudah sesuai dengan standar, mana yang belum. Nah, standarnya ini berdasarkan dari perusahaan itu yang menentukan di awal pimpinannya atau SOP-nya, prosedurnya, ketentuan gitu ya, keputusan dari pimpinan. Nah, itu yang menjadi standar penilaiannya untuk diawasinya itu seperti apa. Nah, pengawasan ini ada 3 bentuk. Ya, ada pengawasan pendahulu. Ya, ini dibuat, dirancang untuk mengantisipasi. Jadi sebelum terjadinya penyimpangan itu udah ada standarnya. Nah, terus ada juga pengawasan yang saat berlangsung. Jadi saat kita bekerja tuh juga diawasi kan sama CCTV ya. Bukan ya, bukan CCTV, tapi ada dari atasannya, dari rekan kerja itu sebenarnya sebagai pengawas juga gitu, secara tidak langsung dalam kerja SOP ya. Itu untuk mengatur saat di berjalannya sih pekerjaan ini atau proses pekerjaan ini. Dan terakhir adalah pengawasan umpan balik. Nah, ini untuk nggak kelihatan ya di sini. Warnanya agak untuk mengukur yang telah dilakukan. Jadi endingnya, outputnya, hasilnya ya. Untuk mengukur apa yang sudah dilakukan ini sesuai atau tidak dengan standar dari ya, jadi kalau dengan tabelnya sebentar. Hah? Oh, saya nggak masukin. Bentar ya. Saya nggak masukin, nanti saya tambahkan. Jadi dari sini maka apa yang diawasi atau siapa yang diawasi gitu ya, objeknya. Nah, yang diawasi adalah objek-objek dari pekerjaan masing-masing bidang. Contoh misalnya dalam bidang SDM, tadi tentang disiplin karyawan gitu ya. Atau jalur karirnya nih diawasi dia sesuai enggak gitu ya dengan kompetensinya, motivasi, kepuasan, gaya kepemimpinannya, atasannya itu adalah objek yang dinilai diawasi dalam bidang SDM. Bidang informasi berarti tentang penguasaan teknologinya gitu. Apakah komputernya udah terlalu jadul misalnya ya, atau mungkin alatnya tidak menunjang terbaru tapi tidak sesuai, tidak bisa digunakan, itu kan juga masalah. Dibeliin yang paling canggih tapi SDM-nya nggak bisa mengoperasikan bendanya, alatnya, itu juga jadi bermasalah gitu ya. Nah, sampai nanti disediakan alat yang canggih tapi karyawannya nggak bisa mengoperasikan. Nah, karyawannya dikasih mobil tapi dia nggak bisa nyetir, jadi belajar lah.
Siapa tahu nanti besok kasih mobil kan? Ya. Kemudian kalau di bidang keuangan, nah berarti objek yang diawasi biasanya laporan keuangan, manajemen kasnya, pengelolaan biayanya seperti apa, gitu ya. Dan kemudian pemasaran ya berarti tentang strategi pemasarannya, produksi berarti tentang membuat produknya, barang-barangnya dan sebagainya ini seperti apa, sesuai jadwal kah, sesuai SOP gitu ya dari si produksinya ini dilaksanakannya seperti itu. Nah, maka proses pengawasan ini pertama itu ada standarnya dulu. Ya. Jadi kalau sama kayak misalnya kita mengoreksi sebuah tugas gitu ya, pasti harus ada standar jawabannya dulu atau standar penilaiannya. Misalnya, contoh gini deh, kita di universitas terbuka, itu kan tugasnya mengirim makalah. Itu ada standar nilainya. Kalau dia menjelaskan dengan baik, benar, terus mencantumkan sumber bacaan, gitu ya, itu nilainya 100. Tapi kalau misalnya jawabannya benar tapi di indikasi plagiat nilainya 0. Itu ada standarnya. Nah, standar itu yang digunakan untuk nanti pengawasan sekaligus penilaian. Jadi harus ada standarnya. Oh, bisa lulus nih dari A3I. Standarnya apa? Aktif kuliah sampai 6 semester dulu kan. Terus ikut sidang dan seterusnya, tahapannya baru dikatakan dia lulus. Jadi ada standarnya dulu. Bekerja juga kan teman-teman punya SOP. Ya, kalau udah punya SOP berarti ada standarnya. Standar ini dari SOP. Nah, dari SOP ini fungsinya sebagai penilaian kinerja. Dinilai kinerjanya sesuai enggak dengan SOP itu, sesuai enggak langkah-langkahnya, hasil targetnya sesuai tidak. Nah, kalau sudah sesuai, maka tujuannya tercapai, diawasi kan, diawasi dia tercapai. Dan kalau tidak, berarti diambil koreksi, dievaluasi. Nah, di sini nanti memberikan umpan balik kepada standar. Nah, pengawasan ini prosesnya ya berarti mengawasi dari setiap standar yang dibuat sampai output yang dikeluarkan. Sampai hasilnya seperti apa? Sesuai nggak? Langkah-langkahnya sesuai nggak nih? Jadi pengawasan menyeluruh dari awal sampai akhir. Diawasin terus. Kita hidup aja diawasin ya. Jadi kerjaan juga pasti diawasi. Jadi menyeluruh. Nah, kalau misalkan ternyata diawasi ada yang tidak sesuai, ada umpan baliknya. Jadi lihat lagi apa yang perlu dikoreksi. Apakah standarnya mungkin terlalu tinggi? Kan bisa juga. Nah, kayaknya standar terlalu tinggi deh. Atau pekerjaannya terlalu banyak mungkin. Ya, staff admin tapi ngurusinnya produksi juga, ngedesain juga misalnya. Padahal staff admin gitu ya. Atau jangan-jangan jaga gudang juga gitu kan. Berlebihan. Nah, kurang banyak gitu. Jadi yang dievaluasi berarti standar. Tapi misalnya ternyata kinerjanya menurun, berarti prosesnya yang dinilai. Tuh. Ya. Nah, sekarang kita diskusi kelompok. Ya. Nanti sedikit dulu ke sini dulu deh. Sebelum ke diskusi kelompok, dari standar itu ya biasanya ada KPI. Ya, di tempat kerjanya punya KPI, kayak performance indicator, punya di tempat kerjanya? Nggak ada? Nggak ada. Jadi biasanya alat atau dokumen yang digunakan untuk menjadi standar menilai kinerjanya itu, untuk pengawasannya, gitu ya, dikatakan dia baik atau tidak, itu menggunakan KPI atau Key Performance Indicator. Jadi lembaran-lembaran, daftar-daftar indikator yang dipilih ya, yang memberikan informasi penilaian terhadap perusahaan itu sudah tercapai atau belum pekerjaan. Ya, jadi apa nih? Misalnya seseorang dikatakan dia bekerjanya baik, itu apa? Kehadirannya misalnya. Hadir. Kemudian misalnya targetnya. Kalau marketing biasanya targetnya ya, salesnya berapa? Di awal misalkan diminta untuk 80% misalnya. Dari 100% itu minimal. Nah, itu nanti jadi indikatornya. Kalau saya lebih dari 80% berarti kinerjanya bagus, baik. Tapi kalau kurang tidak sesuai gitu, tidak. Jadi ada penentuan sudah dicapai atau belum, ya. Nah, jadi indikator ini
KPI ini juga sering disebut sebagai indikator kinerja utama. Ya. Nah, maka dalam membuat KPI ini, ya, itu harus spesifik. Spesifik apa yang dikerjakannya, apa outputnya. Ya. HRD, tugas utamanya apa? Pertama, ada yang di sini bagian HRD? Wawancara, berarti apa? Rekrutmen. Itu kan salah satu job desk-nya ya. Nah, melakukan rekrutmen sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya itu spesifik, jadi melakukan kerjaan. Miserable, miserable itu bisa diukur. Kalau tadi kalimat saya belum bisa diukur tuh. Sesuai dengan kebutuhan karyawan. Kan abstrak ya. Miserable-nya seharus apa yang bernilai? Dengan diterima, Waalaikumsalam, diterima sebanyak 5 karyawan. Dia sanggupnya 5. Atau mencari 5 potensi yang baru. Setelah itu harus achievable. Achievable itu apa? Bisa diukur dan bisa dicapai. Jangan sampai nanti terawang-awang. Omset, target omset 100%. Itu terukur ya 100%. Tapi achievable-nya memungkinkan nggak gitu? Ya. Jadi ada mengukur lagi kemampuan si personalnya gitu ya. Kemudian harus time bound. Time bound itu ada waktunya. Selama berapa lama target itu bisa dicapai. Bisa tadi marketing memberikan menghasilkan profit sebanyak 50%, itu kan miserable. 50% apa? Achievable-nya misalnya dari 100% itu, kemudian time bound-nya dalam waktu 1 tahun. Time bound-nya itu seperti itu. Dalam waktu 3 bulan. Ya, ada waktunya time bound. Target semua mahasiswa lulus. Lulus berapa persen gitu. Berapa orang dalam waktu 3 tahun. Ya. Nah, itu jadi ada time bound, ada waktunya. Ya. Kemudian challenging itu challenge apa? Ada menantang ya. Jadi kalimatnya juga memotivasi dia untuk melakukan pekerjaannya itu, challenging ya. Dan terus syarat-syarat ini, ya, syarat ini yang akhirnya menentukan kalimat indikatornya. Nah, sebagai contoh, nah ini untuk HR, manajer HR itu apa? HR Human Recruitment ya. Jadi dia pekerjaannya biasanya area kinerja utamanya bagian rekrutmen. Nah, kalimat KPI-nya lihat. Persen jumlah kebutuhan pegawai baru yang dapat dipenuhi dengan tepat waktu. Kurang dari 45 hari. Karena melakukan rekrutmen kan juga butuh biaya ya. Dia harus bikin iklan, siapa lagi? Harus wawancara, mungkin harus menyediakan biaya tes psikotes gitu ya. Itu kan biayanya anggaran tadi tuh. Jadi kalau misalnya kelamaan proses rekrutmennya, berarti biayanya bisa membengkak. Nah, makanya dia bikin target yang bisa di-achieve dan bisa diukur kurang dari 45 hari. Ya. Dan tepat waktu. Tepat waktu sesuai dengan jadwal. Kemudian misalnya tentang training. Rata-rata jam training per karyawan ya, per kapita, berarti per gelombang gitu ya. Misalnya berapa. Nah, dan seterusnya. Performance. Persen jumlah karyawan level supervisor ke atas telah menyusun KPI individu. Ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, ini. Jadi cara kemudian di sini di kolomnya ada kolom bobot KPI. Bobot KPI ini ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan prioritas pekerjaannya. Ya, jadi kan penting untuk membuat KPI ini tahu dulu job desk dari pekerjaannya. Ya, kita staf pekerjaan sebagai apa nih? Nah, saya dosen. Kita tahu kan dosen. Terus job desk-nya apa? Tridharma perguruan tinggi. Pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Itu area kinerja utamanya. Oh, pengajaran. Pengajarannya indikatornya berarti melakukan pengajaran minimal kita ketemu berapa? 14 pertemuan. Itu indikatornya tuh. Tadi ya ada achievable dan ada
miserable-nya. Sama 14 pertemuan dalam satu semester. Nah, dari situ, zoom-nya hilang. Dari situ, ya, dilihat pengajaran itu prioritas keberapa dalam pekerjaan saya. Gitu. Kalau misalnya menurut saya, pengajaran hanya prioritas ketiga. Karena paling penting penelitian dulu, paling susah misalnya. Ya berarti bobotnya bisa aja lebih besar penelitian. Dan memang betul penelitian bobotnya lebih besar.
dari negara bobotnya paling rendahnya. Kontrak gitu. Jadi itu untuk standar KPI yang di front office ya. Betul, satu lagi, sorry. Kerjaan yang satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok terganggu sama noise dari mana sih, luar atau ada yang handphonenya musik atau apa? Tolong kelompok satu kelompok tiga coba tadi sorry ya dua tadi kelompok tiga sudah menjadi poin bobot yang terbesar terprioritaskan ya itu kehadiran ya. Sepakat nggak yang satu sama yang dua? Kehadiran jadi yang paling utama dulu ya, bobot paling besar dibanding pekerjaan yang lainnya. Gimana? Bukan itu ya, pesertanya itu yang diklik nama-nama orangnya. Itu mau saya masukin buat absen. Gimana? Masalah? Oh, dulu. Yang kelompok satu gimana? Mau nanggapi? Kelompok dua ada yang mau nanggapi kehadiran tetap bobot tertinggi kah? Ah, gimana? Nggak apa-apa, jangan takut. Kayak gigit. Ayo, oh gitu. Jadi kalau untuk kasus yang kelompok tiga ini jadi poin utama ya di alasan tadi. Jadi harus yang penting hadir dulu gitu. Mau bisa kerja apa enggak yang penting datang dulu gitu. Ya. Oke. Ya, gue di closing. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu buat kelompok tiga. Ya. Next, kelompok satu, dua, silakan.
Silakan. Salam dulu dong. Buka presentasi gimana? Buka presentasi. Latihan, latihan presentasi. Waalaikumsalam. Besar jadinya pekerjaan apa? Indikatornya gaji karyawan. Itu paling penting ya, harus dikerjakan dengan benar dan rutin akan terus selalu. Oke, baik. Terima kasih di closing presentasinya. Sudah di closing belum tadi? Closing presentasinya udah belum? Tadi kan baru nyampain aja. Sama. Oke. Baik, lanjut kelompok satu. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan jawab deh. Apa? Tentang apa kita hari ini? KPI, KPI. Ya. Jabatannya aja, posisinya apa?
paling tinggi apa? Yang bobotnya yang paling penting tiap hari pekerjaan rutinnya yang paling. Yang rendah? Oh, melayani customer rendah. Dia job desk, sorry, jabatannya apa tadi? Personal person in charge. Kenapa bisa terendah melayani customer? Gimana gimana SOP-nya terus? Mm-mm. Ya. Sering ketemu customer nggak? Tapi nggak menjadi ini ya fokus utama di customernya ya? Apa gimana sih? Nggak terlalu ini apa in charge gitu. In charge-nya lebih ke yang tadi apa? Iya, laporan dan divisi. Ganggu. Nah, saya sampai gini. Oh iya, oke. Jadi yang utama itu pengembangan bisnisnya dulu ya. Kalau customer-nya mungkin udah staffnya nanti ya. Jadi lebih mengevaluasi staffnya ya. Jadi tapi nanti kalau KPI staffnya baru itu poin customer-nya yang lebih tinggi gitu. Gitu ya. Jadi KPI-nya ini tergantung dari posisi jabatannya itu. Jadi kenapa itu bisa rendah? Karena dia memang levelnya bukan yang staffnya, betul. Nanti kalau udah yang staffnya bikin KPI, berarti tugas utama melayani customer-nya menjadi bobotnya lebih tinggi. Oke, gue tepuk tangan dulu buat nomor satu. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi kita sudah diskusi bersama-sama, sudah mencoba memetakan KPI-nya yang kalau kelas ini terbantu karena sudah bekerja ya. Jadi sudah kebayang gitu, apa sih yang pekerjaannya gitu. Yang menjadi tantangan bagi yang belum bekerja nih. Nanti kalau sudah bekerja harus tahu pertama job desk-nya dulu ya, posisi job desk baru dia bisa membuat KPI-nya. Jadi harus di awal. Kalau salah kita di awal membahas tentang ini kayaknya pekerjaan-pekerjaannya apa sih? Oh, di pengantar manajemen ya, sorry, bukan di nah, sudah selesai sudah semua materinya yang saya sampaikan. Jadi hari ini pertemuan terakhir kuliah sekolah ya. Nah untuk modul kita modul yang mirip kita jadi kalau saya aja belum bikin soal ya. Ya. Jadi eh, kemarin UTS kan dari pertemuan pertama sampai berapa kemarin tuh 6 ya. Nah, nah mungkin UAS dari 7 sampai akhir ini aja ya. Dan saya selalu ngasihnya pasti esai ya, nggak pernah apa pilihan ganda. Ya. Entah boleh
mungkin bisa take home, mungkin bisa on kampus gitu ya. Nanti saya buat dulu, baru nanti saya kasih kisi-kisinya di WhatsApp grup gitu ya, apa aja yang diingetin aja, Bu, udah ada belum? Jangan susah-susah. Aduh, downgrade dong kuliahan ke SMA gitu ya. Harusnya bisa berpikir itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Semua materi sudah saya sampaikan di WhatsApp group, silakan dibaca kembali. Kemudian boleh baca tambahan dari buku-buku yang lain. Ya, sebenarnya ini ada bukunya, tapi kayaknya nggak diberikan karena nggak memenuhi quorum ini ya. Karyawan ya, karena jadi nggak dapat juga. Tapi yang reguler ada. Atau di perpustakaan juga ada bukunya. Ya, baik. Terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, bisa diterapkan di tempat kerjanya, bisa bermanfaat. Ya, hasil diskusinya dikumpulkan, dituliskan ya tadi nama-nama anggotanya. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan mata kuliah yang lainnya mungkin nanti ya di semester berikutnya insya Allah. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.